Oke, oke. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ini baru sampai dari luar kota, tapi walaupun panas, yang penting hati selalu dingin ya. Iya dong. Ya, ya betul.
Ya, mungkin teman-teman yang great ya, selamat datang buat sahabat-sahabat Nako yang baru bergabung ya. Saya sendiri adalah orang yang apa ya mengalami langsung atau ibaratnya before and after gitu ya. Jadi ya before-nya ya menurut salah satu pakar keuangan bernama Robert Kiyosaki, dalam hal keuangan itu hanya punya dua jendela, satu kekurangan, satu kelebihan. Nah, keluarga keluarga saya di kampung, ayah saya juga waktu itu adalah kelompok orang yang serba kekurangan uang, Mbak. Bahkan ayah saya sebagai seorang tukang beca, sebagai seorang petani, bahkan saya kuliah dari masuk sampai wisuda pun nggak minta uang ke ayah saya gitu. Karena memang nggak ada uang juga. Itu menunjukkan suasana ekonomi yang sangat sulit sehingga saya kemudian yakin Allah itu maha kaya dengan di Asmaul Husna namanya ya Goniyu ya Allah Goniun kaya maha kaya itu tinggal bagaimana cara kita memiliki pola, memiliki strategi atau pola yang kemudian bisa mendekati yang maha kaya, sehingga kemudian ketika satu klik saja, itu rezeki min haitsu la yaktasib. Rezeki ini kemudian tidak pernah berhenti. Nah, menurut pengalaman yang saya alami dan kemudian juga sharing dari ilmu ini kemudian dipraktekkan oleh teman-teman, nomor satu itu adalah keyakinan. Jadi ini yang ilmu ini nggak ada di sekolah. Ini ilmu ini Anda walaupun lulusan doktor ekonomi, kalau keyakinannya kecil, tetap aja juga masalah uang itu ngeruwetin atau memusingkan. Ya, eh, ya kita boleh pikiran kita boleh ribet ya, boleh ruwet, tapi hati harus tenang. Kadang-kadang pikiran ruwet, hati juga gelisah. Nah, ini jadi masalah. Ini jadi persoalan yang sangat besar. Nah, orang kalau dia punya keyakinan yang sangat kuat, ya, maka insya Allah ya, kalau di Muslim misalnya, Rasul bersabda bahwa sesungguhnya Allah tidak ridho kepada orang yang mukmin, orang yang memiliki keyakinan yang kuat, kecuali rezeki yang tiada disangka-sangka. Aballahu ayarzuqa abdul mukmin ila min haitsu la yaktasib. Jadi jangan hanya fokus kepada rezeki yang disangkakan, rezeki yang tertulis, rezeki yang sudah terduga. Anda punya gaji misalkan 5 juta, fokusnya hanya ke 5 juta. Anda lupa bahwa Allah itu ngasih rezeki di lebih dari itu. Kesehatan, ilmu, teman-teman. Bayangkan ada orang punya gaji 10 juta, tapi badannya sakit. Walaupun dia pakai BPJS, dia masih beli ini, beli obat, beli obat, beli obat. Lama-lama 5 juta juga habis. Habis, bahkan 20 juta juga habis. Ibarat permainan ya nol lagi jatuhnya kan. Jadi kita mesti mulai memiliki world view atau point of view yang lebih luas lagi terhadap rezeki. Bahwa ya jangan fokus kepada rezeki yang disangkakan atau rezeki yang sudah tertera. Misalkan ada orang digaji 500.000 atau 1 juta. Kalau dia yakin ini rezeki min haitsu la yaktasib banyak dari mana-mana. Maka nggak aneh kalau kemudian ada seorang marbot bisa jadi profesor, doktor. Kalau uang dari mana ya nggak tahu dari mana, tapi berhasil kan. Seperti itu. Nggak aneh kalau anak seorang tukang ojek bisa meluluskan 3 anaknya sarjana, nggak aneh. Tapi kalau dia melihatnya sebatas sehari saya dapat 15.000, sehari saya dapat cuma 10.000, ya yang muncul itu adalah ketakutan, bukan keyakinan. Jadi
Kalau masalah rezeki, kalau masalah uang, ya ini kan sudah yang ngatur bukan bos kita, yang ngatur adalah Allah atau Tuhan. Tapi kalau gaji ya bos kita. Jadi kalau kita pengen gaji besar ya bagaimana kita di hadapan bos kita baik. Tapi kalau kita pengen rezeki besar, bagaimana di hadapan Tuhan kita harus yang terbaik, gitu. Jadi ya harus kita world view kita harus diperluas lagi bahwa iya ya, selama ini yang saya tumpuk adalah ketakutan, keraguan, kecemasan. Walaupun ada orang bilang saya sudah yakin coach, tapi ternyata nggak sesuai yang saya harapkan. Nah, itu sudah yakin aja kayak gitu, apalagi kamu ragu, lebih dari itu persoalannya gitu. Ya memang kenapa di Seven Wonders ini juga kita hadir ya, kita memberikan pelatihan kepada para peserta, karena kita juga memfokuskan bagaimana mentransformasi keyakinan setiap peserta itu dari ilmu yakin ke hakul yakin. Dari yakin yang biasa menjadi yakin yang seyakin-yakinnya yakin gitu. Sehingga akhirnya ibarat orang berjalan itu tegap, mantap, kuat, melewati persoalan, badai, berjalan dengan begitu yakin, ya. Karena ada juga orang yang jalannya dia bingung, maju nggak jadi, mundur nggak jadi. Jadi akhirnya tertinggal di kemudian hari gitu ya. Nah itu nomor satu adalah yakin. Nah nomor yang kedua adalah bagaimana kemudian kita bisa dikejar-kejar rezeki adalah kita ya yang namanya rezeki atau kalau kita peras lebih dikit lagi adalah uang misalnya kan ya, kan rezeki banyak tapi kalau yang terlihat itu kan uang gitu ya. Jadi nah bagaimana caranya ya, yang kedua ya kita harus menggunakan uang juga untuk bisa rezeki yang tak terduga itu. Di dalam panduan Nako Center misalnya dimulai dari latihan kita sodakoh dengan uang selama 21 hari. Walaupun uang itu ya dikembalikan pada diri kita, boleh kecil, boleh besar. Yang penting dia istiqomahnya gitu. Selama 21 hari. Terus pengalaman saya itu juga pada saat saya masih jadi seorang kontraktor, kontrak sana kontrak sini gitu ya. Pindah-pindah kontrakan, ditagih kontrakan rumah oleh yang punya rumah. Saya justru melakukan yang namanya sodako-sodako yang tersembunyi. Misalnya kayak gini, saya diundang oleh sebuah sekolah deh ya. Kalau kampus, kalau lembaga kan transfer, tapi kalau sekolah kadang-kadang dia pakainya kan cash gitu ya. Kalau selesai acara dia kasih cash gitu. Nah, misalkan saya mampir ke masjid sama tim saya, habis sholat, terus kita beli cendol atau beli apa di sekitar masjid itu misalkan, Mbak. Terus habis itu saya ambil amplop itu, kemudian kita siap naik mobil, terus saya bilang, makasih ya Pak, sambil naruh amplop itu, Mbak. Nah itu saya juga belum tahu berapa totalnya nilainya gitu ya. Tapi kemudian jalan aja, jadi sengaja.
Awal-awal tim saya juga bingung, kok ditaruh ke dia semuanya gitu. Udah Bismillah aja. Kita berangkat aja gitu. Nah ini sayanya saya sudah betul-betul jalan, tapi drama berikutnya ini kan drama yang nggak bisa saya rekam, nggak bisa saya lihat, nggak bisa saya tahu, nggak bisa saya pahami. Ketika sang bapak ini kemudian dia buka amplop, ternyata isinya mungkin ratusan berapa lembar atau 50 lembar lembar, bagaimana perasaan dia? Pasti dia nangis, dia tersentuh, mau ngucapin terima kasih, nggak tahu juga ke siapa, nggak kenal juga, nggak ada video edit juga yang direkam, gitu kan, seperti zaman now sekarang gitu kan, sehingga dia hanya mengadu syukurnya kemana? Ke Allah. Pada saat dia kemudian bersujud mengucapkan rasa syukur kepada Allah dan nggak kenal siapa tadi yang menolong hamba Allah tersebut, disitulah kemudian ya para penghuni langit mengenali siapa orang yang menolong dia. Dan akhirnya di sesi berikutnya saya ditolong oleh orang-orang yang saya nggak kenal. Saya kemudian ditolong oleh orang-orang yang kemudian ibaratnya ada aja solusi dari setiap persoalan atau setiap ujian yang hadir dalam kehidupan ini dan kemudian dimudahkan selalu gitu. Nah, ini yang sering terjadi gitu. Nah, ini salah satu rumus penting tentang bagaimana kita kemudian dikejar-kejar rezeki. Jadi selain sodako harian, kita juga sewaktu-waktu belajar, walaupun nggak harus tiap bulan, nggak harus tiap, ini sifatnya dikembalikan kepada diri kita ya, siap atau enggak. Tapi sodako yang istimewa, sodako yang rahasia ini, ya biarkan seseorang yang ditolong oleh kita itu betul-betul sadar betul bahwa masih ada Tuhan dengan caranya membantu dia gitu. Dan yakin dengan 100% bahwa kita pun akan mengalami hal serupa di kemudian hari gitu. Ya, betul, betul. Ya, betul ya. Jadi kalau kalau umroh itu pertama kita harus punya niat. Yang kedua harus berani DP dulu. Nah, karena DP itu membuat kita akhirnya energi kita akan terbawa ke sana. Ya, jadi kita memaksakan diri atau memantaskan diri bahwa saya bisa gitu. Ya, saya bisa dan ini kalau kita niat aja tapi kemudian nanti nunggu uang yang seambrok atau seamplop sebanyak itu, nah itu sayang. Jadi ketika kita sudah mau niat umroh, kita sudah punya niat mau umrohkan ibu kita, sama diri Anda mau berangkat, ya langsung. Saya Bismillah DP buat orang tua saya dan saya dulu. Nanti itu ya ada banyak strategi-strategi yang kemudian istilahnya seven awareness bukan lagi sebatas out of the box, tapi no box, yang di luar dugaan, yang di luar nalar, di luar kemampuan kita, tapi benar gitu rezeki tersebut, tapi ada gitu. Nah, tapi kalau kitanya nggak pernah memappingkan atau ya kita memanjerkan, kita mendepekkan diri kita untuk Bismillah berangkat, kadang-kadang energi kita kecil ke situ.
Besarnya adalah kepada apa? Besarnya kepada kebutuhan yang sedang mendesak, cicilan, bayaran ini. Akhirnya umroh itu sebatas rencana, tapi nggak pernah dieksekusi. Jadi, jadi nomor satu niat, nomor dua adalah ya DP ya, nomor tiga kita beramal soleh ya. Nanti akan banyak cara-cara yang di luar kemampuan kita. Nah ini hal yang menurut saya juga harus dicoba oleh teman-teman, apalagi ada umroh kesadaran yang sekarang sudah ada di salah satu sudut kantor di Nakoi Point Center. Ya, ya, kita bulan ini ada 3 usaha baru. Pertama ada umroh kesadaran, kedua ada Nakoi Digital, membantu UMKM yang speechless, bingung menghadapi dunia yang nggak terduga. Bayangkan kayak Tanah Abang aja bisa sepi, ya kan? Itu kan nggak pernah terbayangkan ya siapapun, termasuk saya yang sering ke sana pun percaya nggak percaya, tapi pas saya ke sana memang sepi. Gimana tuh? Kan sepi beneran ya. Jadi saya Nako Digital membuat divisi, coaching UMKM dari mulai membuat video edit sampai kemudian membuat live streaming, membuat produknya seperti apa dibungkusnya, bagaimana cara copywritingnya, bagaimana dia jadi ibaratnya percayakan dia kepada kita, anggap aja punya karyawan yang dikelola oleh Nako Center gitu, secara online. Jadi akhirnya kita yang memandu gitu. Yang kedua, yang ketiga, yang baru di launching itu adalah Nakoi Smart Test. Jadi kayak tes masuk perguruan tinggi yang kadang-kadang anak-anak kampung atau beberapa orang yang di daerah tertentu karena aksesnya terbatas, jaringan juga terbatas, uang juga terbatas, dia nggak bisa ujian tes duluan sebelum masuk perguruan tinggi. Nah, kita membuat aplikasi di Google Play Store, kemudian Nakoi Education itu ketika dia bayar setahunnya 190.000 setahun, ya. Jadi anak itu bisa tes terus sampai kemudian dia betul-betul, oh saya ternyata kemampuan saya untuk masuk UI masih di bawah 90% nih. Saya terus kejar terus dengan tes gitu, di coaching dan sebagainya. Nah kita pengen ya dengan teknologi kan kita ingin semua jauh lebih lebih maju lah, lebih siap. Ya, ya, ya. Jadi eh, saya ya ini masalah ini ya. Jadi memang sodako itu tidak hanya sebatas mindset ya. Sodako itu adalah lebih banyak bicara tentang habit. Nah, kalau sudah habit, gampang sebenarnya. Nah, salah satu sodako yang dilatih di Nako Center itu kan, kalau kita punya uang itu, kita plotting 10% untuk sodako. Bukan bukan kalau ada sisa, tapi dari awal sudah kita setting. Nah, ini memberikan pengaruh yang luar biasa. Mulai dari kita lebih percaya diri, kita juga lebih optimis, kita juga lebih bersyukur, kita juga lebih yakin, kita juga merasa bahagia, ya ternyata mampu. Jadi ada banyak orang yang punya gaji besar tapi sedekah itu nunda. Karena semua uang dia itu habis untuk kebutuhan hidup. Nah ini menurut Ali bin Abi Thalib, orang seperti ini tuh bukan orang pintar. Karena orang pintar itu adalah katanya orang yang menafkahkan hartanya untuk dirinya dulu baru untuk keluarganya. Jadi ketika Anda 10% sodako dari gaji misalkan 10 juta, kita 1 juta disodakokan, entah di pesantren, di anak yatim atau dimanapun,
Berarti Anda sadar bahwa jiwamu juga butuh itu kemudian hari. Berarti Anda sadar bahwa setelah hidup ini akan ada kematian, dan setelah kematian akan masih ada banyak proses, dan sodako itu menjadi temanmu sepanjang itu nanti bisa. Tapi kalau kita nggak menyadarinya, uang ini habis untuk keluarga, untuk kebutuhan hidup, untuk warisan nantinya, tapi buat dirimu itu kosong gitu. Yang ada adalah penyesalan. Nah, ini yang harus disadari di awal bahwa ya orang-orang pintar itu orang-orang yang menafkahkan hartanya untuk dirinya dulu, baru untuk keluarganya. Nah, ketika kita melakukan sedekah 10% dari kita punya penghasilan, kita punya nilai usaha dan sebagainya, berarti Anda sedang melakukan hal itu, teman-teman. Dan kita sadar bahwa jiwa kita juga butuh, diri kita juga butuh. Itulah yang kemudian disebut orang pintar menurut Ali bin Abu Thalib. Ya, betul. Betul ya. Jadi eh, investasi yang dimaksud adalah kita me- menyimpan uang ini ke tempat yang paling aman, ya, yang kemudian akan dibuka setiap waktu tertentu, entah 3 tahun sekali, 5 tahun sekali, dan uang ini akan dibelikan sesuatu yang kemudian bisa melipat gandakan lagi. Misalkan kita punya uang, kita beli tanah, tanah itu punya nilai yang lebih mahal, misalnya seperti itu. Nah, ini dua 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 hal itu memang saya lakukan, dan sampai hari inilah hasilnya. Ya, jadi buat teman-teman ya, eh, ya saya percaya bahwa rezeki itu ada yang tertera, yang sudah terduga, dan banyak yang tidak terduga. Jadi ketika kita melihat rezeki itu, jangan jangan terpengaruh oleh yang terduga. Terduga bisa gaji, upah, atau bonus ya. Sehingga ketika kita melihat gaji atau upah yang terbatas, maka wajah kita auranya langsung aura kasihan, langsung cemberut, langsung sedih, langsung bermuka masam, apalagi langsung muncullah cicilan yang banyak gitu ya. Nah, kita harus percaya bahwa kalau kita yakin rezeki yang tak terduga begitu banyak. Walaupun kadang-kadang ya Allah itu nggak langsung memberikan serba instan yang kita minta. Kadang-kadang ada rezeki yang instan, ada rezeki yang didilai, dan ada rezeki yang menjadi deposito, yang justru cair pada saat nanti kita wafat, justru cairlah rezeki tersebut berbentuk anak-anak jadi direktur, jadi doktor, anak-anak juga pejabat, anak-anak juga yang makin bagus usahanya, bisnisnya. Jangan salah bahwa itu semua tidak ujung-ujung tidak terpisah, tapi juga bisa karena ya doa, perbuatan, amal saleh yang dilakukan oleh orang tua semasa hidupnya dan menjadi rezeki yang sifatnya adalah deposito itu. Demikian, Mbak. Terima kasih.
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke teman-teman yang great, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan boleh share video ini ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.